Selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami lebih dalam gagasan-gagasan kunci dari buku Zygmunt Bauman yang ya sangat berpengaruh, Liquid Modernity atau modernitas cair. Betul, sebuah bacaan yang penting banget ya untuk memahami zaman kita. Iya kan? Sumber kita ini teks sosiologi penting yang mencoba membedah pergeseran mendasar di masyarakat kita. Nah, misi kita kali ini, kita coba pahami kenapa sih Bauman pakai metafora cair ini dan gimana rasanya hidup di dunia yang rasanya kok berubah terus ya? Hmm, Dampaknya ke hidup kita sebagai individu, cara kita lihat ruang dan waktu, dunia kerja, bahkan soal komunitas gitu. ya, semua kena imbasnya. Ada satu gagasan Bauman yang langsung bikin saya, wah ini menarik. Kekuasaan di era kita katanya bukan lagi soal ngontrol wilayah atau orang secara kaku gitu. Oh iya, gimana tuh? Justru soal kemampuan melarikan diri, kabur dari ikatan dan tanggung jawab. Agak aneh ya kedengarannya, tapi mari kita telusuri lebih dalam lah. Menarik sekali. Memang ya, modernitas itu dari dulu kan punya tendensi mencairkan struktur-struktur lama, yang kaku, yang usang gitu. Iya betul. Tapi Bauman lihat fase kita sekarang ini unik. Dia sebut cair. Di sini perubahan yang konstan, yang cepat itu jadi satu-satunya norma. Jadi bukan lagi nyari yang stabil gitu ya. Bukan, stabilitas, kemapanan, atau bangun sesuatu yang solid tahan lama, itu bukan tujuan utama lagi. Malah sebaliknya, kelincahan, kecepatan, bisa terus gerak, adaptasi, itu yang jadi nilai tertinggi sekarang. Betul, Bauman sendiri kan bertanya, bukankah modernitas memang selalu tentang mencairkan yang padat? Tapi saya ingat, dulu tujuannya itu mengganti struktur lama dengan yang baru, yang lebih baik, lebih rasional, dan harapannya lebih permanen gitu kan? Tepat sekali. Itu bedanya. Perbedaan krusialnya ada di tujuan akhirnya ya. Di era modernitas padat atau berat dulu, tujuannya ya bikin tatanan baru yang solid. Bayangkan saja negara bangsa yang kuat, pabrik-pabrik besar, birokrasi yang teratur. Yang serba terstruktur. Iya. Nah, sekarang, dalam modernitas cair, fokusnya bukan bangun soliditas baru, malah sebaliknya. Soliditas, keterikatan pada tempat, struktur, bahkan identitas yang tetap, itu sering dianggap beban. Yang dikejar ya fluiditas itu, kemampuan mengalir, ringan, lepas dari ikatan. Nah, ini mengubah cara kita mikir soal kekuasaan kan? Dulu kan ada gambaran panoptikon Foucault itu. Ah ya, penjara ideal. Penjara di mana satu penjaga bisa awasi banyak tahanan tanpa mereka tahu kapan diawasi. Kuncinya kan tahanan terikat di sel, di ruang terkontrol, kekuasaan sangat terikat tempat. Gimana Bauman melihatnya sekarang? Bauman menyebut era kita ini pasca panoptikon. Kekuasaan elit global sekarang nggak butuh lagi terikat lokasi fisik buat mendominasi. Sifatnya eksteritorial. Eksteritorial, maksudnya? Ya, bisa bergerak secepat sinyal elektronik melintasi batas negara. Teknik utamanya bukan lagi ngunci dan ngawasi fisik, tapi justru melarikan diri. Menghindar, lepas dari keterikatan teritorial dan tanggung jawab lokal yang menyertainya. Jadi intinya, kekuasaan modernitas cair itu licin. Licin ya, susah dipegang. Betul! Nggak mau terikat tempat atau tanggung jawab jangka panjang. Contohnya, Bauman nunjuk ke strategi perang modern kayak di Teluk atau Yugoslavia. Ada preferensi serangan jarak jauh, tapi enggan terlibat pendudukan dan ngurus wilayah jangka panjang yang dianggap merepotkan. Wah, ini jadi kayak konsep lama absentee landlord gitu ya. Pemilik tanah kaya yang tinggal jauh cuma ambil untung dari penyewa tapi nggak mau urus masalah di lahannya. Bisa dibilang gitu. Bauman seolah bilang, elit global sekarang operasinya kayak gitu dalam skala dunia. Kontras yang dia kasih antara Rockefeller sama Bill Gates juga jelas banget sih. Oh iya, gimana tuh? Rockefeller bangun pabrik baja raksasa kokoh tahan lama. Kekayaannya terikat aset fisik yang berat, sementara Bill Gates atau simbol kapitalisme ringan lainnya malah untung dari sirkulasi cepat, produk yang cepat usang, inovasi terus-menerus yang bikin produk kemarin jadi sampah hari ini. Benar juga. Jadi yang ringan, yang bisa gerak cepat, itulah yang berkuasa sekarang. Betul, kecepatan jadi kunci. Pergeseran kekuasaan ini, wah dampaknya terasa banget ya dalam hidup kita sehari-hari. Rasanya semua masalah, dari cari kerja sampai hadapi risiko lingkungan, kok jadi tanggung jawab pribadi ya? Nah, itu dia poin pentingnya.
Di era padat dulu, mungkin masalah kayak pengangguran atau kondisi kerja buruk lebih dilihat sebagai problem sosial. Butuh solusi kolektif lewat serikat buruh atau kebijakan negara, gitu kan? Sekarang gimana? Bauman, dia mengutip sosiolog lain juga seperti Ulrich Beck, bilang kalau individualisasi di era cair ini bukan lagi pilihan, tapi semacam takdir gitu. Kita semua dipaksa jadi individu yang tanggung jawab penuh atas nasib sendiri. Dipaksa ya? Ironisnya, banyak risiko dan ketidakpastian yang kita hadapi, kayak nggak aman kerja, dampak perubahan iklim, krisis finansial, itu sebenarnya diproduksi oleh sistem global yang cair ini. Tapi tanggung jawab buat ngatasinya dilempar ke pundak kita masing-masing. Jadi sistemnya yang bikin masalah, tapi kita yang suruh beresin sendiri-sendiri. Kurang lebih begitu. Paradoksnya di situ. Kita merasa lebih bebas nentuin jalan hidup, tapi kebebasan itu seringkali berarti beban berat buat sendirian ngatasi masalah sistemik. Kayak kata Beck, kita dipaksa cari solusi biografis untuk kontradiksi sistemik. Itu terasa nyata banget sih. Kita punya banyak pilihan, tapi seringkali pilihan itu rasanya nggak ngubah gambaran besar atau malah bikin bingung. Dan kalau semua merasa sendirian dengan bebannya masing-masing, gimana kita bisa bersatu buat atasi masalah bersama? Nah, itu tantangannya. Era cair ini seringkali nggak aditif, nggak gampang dijumlahkan jadi kekuatan kolektif. Bauman kasih contoh menarik soal fenomena talkshow pengakuan pribadi itu. Oh, acara curhat di TV itu ya? Iya, di sana orang-orang bagi masalah pribadi mereka di depan umum. Memang bisa bikin rasa senasib, tapi pesan utamanya seringkali tetap. Ini masalahmu, kamulah yang harus kuat dan cari solusinya sendiri. Jadi nggak mendorong solusi bareng ya? Justru sebaliknya. Alih-alih masalah pribadi diangkat jadi isu publik yang butuh solusi bersama, ruang publik malah dibanjiri drama dan terapi pribadi. Bauman lihat ini sebagai penjajahan ruang publik oleh urusan privat. Kebalikan dari ideal politik di mana masalah privat diterjemahkan jadi isu publik. Wah, jadi ruang publik kita jadi panggung curhat massal, bukan lagi arena buat rundingkan solusi kolektif atas masalah bersama. Ini kayaknya mengikis kemampuan kita buat berpolitik dalam arti sesungguhnya ya. Politik dengan P besar. Bisa jadi begitu dampaknya, mengikis ruang untuk debat publik yang substantif. Bauman juga punya analisis menarik soal gimana modernitas mengubah cara kita alami ruang dan waktu. Dia bilang modernitas itu memisahkan ruang dan waktu dari pengalaman konkret kita. Jadi kayak wadah kosong yang bisa diukur, dikelola, dimanipulasi buat tujuan efisiensi dan kekuasaan. Iya. Waktu jadi bersejarah ketika teknologi memungkinkan kita gerak lebih cepat melintasi ruang. Ya, di era modernitas padat, kecepatan itu kunci penaklukan ruang. Siapa yang bisa bangun infrastruktur kereta api, telegram buat gerak atau kirim pesan lebih cepat, dialah yang kuasai teritori lebih luas. Jadi kontrol ruang itu penting barak ya dulu. Penting banget. Kekuasaan, kayak model panoptikon itu, sangat terikat pada penguasaan dan pengelolaan ruang fisik, mengendalikan pergerakan orang dan barang di dalamnya. Tapi terus datanglah era elektronik dan digital. Komunikasi, informasi jadi hampir instan kan? Melintasi jarak ribuan kilometer dalam sekejap. Terus apa artinya ini buat ruang, menurut Bauman? Instanitas ini, kata Bauman, secara radikal mendevaluasi ruang. Mendevaluasi? Kok bisa? Ya, kalau semua tempat bisa dijangkau seketika secara virtual, dan modal serta perintah bisa gerak tanpa hambatan geografis, maka nggak ada lokasi yang benar-benar istimewa atau tak tergantikan. Jarak fisik jadi kurang signifikan bagi mereka yang punya akses ke kecepatan. Oh, jadi karena semua dekat secara virtual, tempat fisik jadi kurang berharga gitu ya? Kurang lebih begitu bagi sebagian pihak. Akibatnya, urgensi buat menguasai, mengelola, dan tanggung jawab atas suatu teritorium fisik secara permanen itu berkurang drastis bagi elit global. Kekuasaan jadi benar-benar eksteritorial, lepas dari lokasi fisik. Dominasi sekarang lebih ditentukan oleh kecepatan, mobilitas, dan kemampuan lepas dari ikatan lokal. Wah, kontras banget ya sama era industrialisme Fordis yang berat itu. Jauh beda. Di mana pabrik raksasa butuh modal besar tertanam di satu lokasi, tenaga kerja juga terikat di sana. Sekarang modal rasanya ringan banget, bisa pindah ke belahan dunia lain dalam hitungan detik, cari biaya termurah atau regulasi paling longgar. Sementara kita sebagai pekerja seringkali masih terikat lokasi fisik kan, ini bikin posisi tawar kita jadi lebih lemah, lebih rentan.
Terasa banget dampaknya dalam ketidakpastian pasar kerja global sekarang ini. Tap ruang waktu dan sifat kekuasaan yang licin ini, wah tentu saja mengubah dunia kerja secara fundamental. Kita semua merasakannya lah ya. Pasti. Era karir linier, kerja seumur hidup di satu perusahaan besar dengan jenjang jelas, rasanya udah kayak cerita masa lalu aja. Sekarang yang dominan ya ketidakpastian itu. Bauman melukiskan pergeseran besar ini. Dari modernitas padat yang fokusnya produksi barang tahan lama, kerja jangka panjang, ikatan kuat antara modal dan buruh di pabrik meskipun sering konflik ya. Iya. Dan rasionalitas instrumental Weberian fokus cari cara paling efisien capai tujuan, kita pindah ke modernitas cair. Fase ini didominasi konsumsi. Hasrat akan pengalaman baru, kerja jangka pendek, fleksibel, kontrak lepas, atau yang sering disebut prekarius. Prekarius ya. Nggak aman dan rentan gitu. Betul, modal jadi ringan, gampang lepas dari komitmen pada buruh atau lokasi. Fokusnya bukan lagi efisiensi cara, tapi malah bingung milih tujuan di tengah lautan pilihan yang terus berubah. Richard Sennett menyebut dampak psikologisnya korosi karakter. Ikatan jangka panjang, loyalitas, jadi sulit terbentuk. Jadi kita didorong buat terus fleksibel, siap belajar hal baru, siap pindah kerja, siap ubah arah hidup. Mirip kayak cara kerja perusahaan teknologi yang Bauman gambarkan. Nggak ragu hancurkan produk kemarin demi tuntutan pasar sesaat. Analogi yang pas. Di satu sisi, ini mungkin kedengaran membebaskan ya, nggak kejebak rutinitas. Tapi bukannya fleksibilitas ini ada sisi gelapnya juga. Tentu, pasti ada sisi gelapnya. Ada potensi positifnya ya, kayak kesempatan belajar hal baru, hindari kerja monoton, tapi Bauman lebih banyak soroti sisi gelapnya, prekariasitas itu tadi. Jadi nggak amannya itu ya? Bagi banyak orang, fleksibilitas itu artinya ketidakamanan finansial. Gak ada jaminan kerja, hidup dari proyek ke proyek, tanpa tunjangan atau perlindungan sosial yang kuat. Pekerjaan jadi episodik. Bauman khawatir ini bisa merembes ke cara pandang kita pada dunia secara umum. Melihat segalanya, bahkan mungkin hubungan antar manusia, sebagai sesuatu yang sementara, bisa diganti sekali pakai. Wah, ngeri juga ya kalau gitu. Prinsip etika kerja Protestan soal menunda kepuasan, delay of gratification, demi investasi masa depan, yang jadi pilar modernitas padat, itu rasanya runtuh sekarang. Digantikan semacam budaya serba instan gitu. Keinginan hasil cepat, kepuasan segera, nggak perlu komitmen jangka panjang. Bisa jadi. Tapi ironisnya, kayak yang Bauman singgung, kepuasan itu sendiri harus dibuat cepat berlalu. Biar hasrat cari yang baru nggak mati. Jadi kayak roda hamster ya, ngejar kepuasan sesaat yang nggak pernah benar-benar memuaskan secara mendalam. Gambaran yang cukup tepat. Terus-menerus mencari, tapi tidak pernah sampai. Nah, di tengah ketidakpastian hidup yang cair, ini, individualisasi yang ekstrim, ikatan sosial yang rasanya rapuh, nggak heran kalau Bauman lihat munculnya lagi kerinduan kuat akan komunitas. Tapi pertanyaannya, komunitas macam apa sih yang sebenarnya dicari atau bisa terbentuk di era cair ini? Apa sama kayak komunitas tradisional dulu? Seringkali nggak sama. Bauman berpendapat kerinduan akan komunitas ini lebih merupakan pencarian identitas yang sifatnya defensif, semacam benteng perlindungan di dunia yang terasa asing dan mengancam. Bukan komunitas yang organis gitu ya? Bukan Gemeinschaft Tonies yang berakar dalam tradisi bersama. Bauman mengutip sejarawan Eric Hobsbawm, mengingatkan bahwa kata komunitas tidak pernah digunakan secara lebih sembarangan dan hampa selain pada dekade-dekade ketika komunitas dalam pengertian sosiologis menjadi sulit ditemukan dalam kehidupan nyata. Wah, ironis ya. Makin susah dicari, makin sering disebut. Artinya gitu, semakin sulit kita temukan komunitas otentik, semakin sering kita membicarakannya. Bauman juga bahas bedanya tapi juga miripnya antara patriotisme dan nasionalisme. Patriotisme idealnya lebih terbuka, dasar pilihannya nilai bersama. Sementara nasionalisme cenderung lebih tertutup, menekankan takdir, keturunan, kesamaan etnis atau budaya. Ya, ada perbedaan nuansa di sana. Tapi Bauman khawatir keduanya seringkali jatuh pada penekanan kesamaan yang berlebihan dan menolak perbedaan sebagai syarat persatuan. Gitu nggak sih? Betul. Ini kontras banget sama gagasan polis Yunani kuno menurut Aristoteles atau pandangan politik Bernard Craig, di mana persatuan justru dibangun lewat proses
terus-menerus merundingkan dan mengelola perbedaan, bukan menghapusnya. Jadi bukan cari yang sama semua ya? Bukan. Tapi modernitas cair dengan ketidakpastiannya justru mendorong terbentuknya apa yang Bauman sebut komunitas kemiripan, community of similarity, yang rapuh. Komunitas kayak gini seringkali mendefinisikan dirinya bukan dari apa yang mereka miliki bersama secara positif, tapi dari siapa yang mereka tolak bersama. Oh, jadi definisinya lewat musuh bersama gitu ya? Seringnya begitu. Orang luar, imigran, kelompok minoritas. Ini termanifestasi dalam fenomena ruang publik yang jadi tidak sipil, uncivil. Ruang publik yang tidak sipil, gimana tuh bentuknya menurut Bauman? Bisa kasih contoh? Bauman identifikasi beberapa strategi gimana ruang publik modern seringkali dirancang buat menghindari atau menetralisir pertemuan otentik dengan perbedaan atau orang asing. Oke, gimana aja tuh? Pertama, ada ruang yang secara fisik dirancang buat menolak atau jaga jarak antar orang asing. Kayak beberapa plaza modern yang luas, tapi minim tempat duduk nyaman, atau arsitektur defensif di area elit. Bauman pinjam istilah lain, sebut ini strategi emik, kayak muntahin yang nggak diinginkan. Oke. Terus? Kedua, ada ruang konsumsi kayak mall atau taman hiburan. Di sini, perbedaan, misalnya budaya etnis lain, seringkali dijinakan. Dijadikan tontonan eksotis yang aman, bisa dikonsumsi tanpa interaksi nyata atau resiko. Ini strategi fagik, kayak makan atau mencaplok perbedaan. Jadi perbedaan cuma jadi barang tontonan ya? Betul. Ketiga, ada non-tempat, kayak bandara, jalan tol, hotel jaringan global. Ruang-ruang ini dirancang buat kita semua berperilaku seragam, anonim, ikut aturan tak tertulis, jadi individualitas dan potensi gesekan diminimalkan. Biar nggak ada konflik gitu ya? Tujuannya begitu. Keempat, ada ruang kosong. Area kota yang bagi sebagian orang nggak terlihat atau nggak bermakna karena nggak masuk dalam peta mental rutinitas mereka. Jadi semua jenis ruang ini secara kolektif bikin kita makin nggak terbiasa bahkan mungkin hilang kemampuannya buat interaksi secara nyaman dan konstruktif sama orang yang beda dari kita. Ya, Bauman berpendapat demikian. Kurangnya latihan hadapi perbedaan secara sipil ini justru bisa perkuat rasa takut dan curiga pada yang lain. Akibatnya, Komunitas cenderung jadi semacam benteng pertahanan identitas yang rapuh. Sering diekspresikan lewat sentimen anti-imigran, rasisme, atau narik diri ke dalam gelembung privat yang homogen. Bauman juga singgung relevansi teori kambing hitam, scapegoat, dari René Girard. kambing hitam. Iya, gimana di saat cemas dan gak aman, masyarakat bisa cari persatuan semu dengan nyalahin dan ngarahin permusuhan pada pihak luar atau korban pengganti. Komunitas yang terbentuk cara ini seringkali cuma bersifat eksplosif sesaat atau kayak karnaval. Pelarian sementara, bukan fondasi sosial yang solid. Oke, jadi kalau kita rangkum pembahasan kita soal liquid modernity Bauman, kita lihat gambaran dunia yang kompleks dan seringkali meresahkan ya. Sangat kompleks. Pergeseran dari era padat ke cair ini nyentuh hampir semua aspek. Kekuasaan yang licin, ngandelin kecepatan dan kemampuan menghindar, individu yang dibebani tanggung jawab besar di tengah ketidakpastian sistemik, ruang dan waktu yang rasanya mampat oleh teknologi instan, pekerjaan yang jadi fleksibel tapi seringkali nggak aman. Dan pencarian komunitas itu tadi? Dan pencarian komunitas yang ironisnya sering berujung pada penolakan perbedaan, semuanya ditandai fluiditas, kecepatan, ketidakpastian, dan individualisasi tanggung jawab. Poin kuncinya memang ambivalensi mendalam yang melekat dalam kondisi cair ini. Kebebasan individu yang lebih besar datang barengan rasa nggak aman yang juga lebih besar. Dua sisi mata uang ya. Betul. Mobilitas dan kecepatan yang membebaskan bagi segelintir elit global seringkali berarti ketidakpastian, ketidakberdayaan, dan keterikatan pada tempat bagi mayoritas lainnya. Kita diminta tanggung jawab pribadi buat atasi masalah-masalah yang akarnya justru terletak pada kontradiksi sistem global itu sendiri. Nah, ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup nih untuk Anda renungkan. Bauman meneruskan tradisi pemikiran kritis, menyoroti betapa sulitnya bangun kritik yang efektif dan tindakan kolektif yang bermakna di masyarakat cair ini. Tantangan besar memang. Kekuasaan begitu licin, susah dipetaka, cenderung menghindar dari tanggung jawab jangka panjang. Isu-isu sosial paling mendesak kayak ketidaksetaraan global yang parah,
atau krisis ekologi yang mengancam eksistensi kita, seringkali tenggelam dalam hiruk-pikuk persoalan pribadi yang dipamerkan atau tereduksi jadi sekedar tontonan sesaat di media. Jadi terdistraksi ya. Pertanyaannya jadi, kalau fondasi sosial kita memang cenderung mencair, dan kalau kekuasaan itu sendiri begitu sulit digenggam, gimana kita sebagai individu, tapi lebih lagi sebagai masyarakat global, bisa bangun solusi yang padat, terstruktur, terkoordinasi, dan berkelanjutan buat hadapi tantangan-tantangan raksasa zaman kita? Bagaimana kita bisa bertindak kolektif kalau pijakan kita terasa terus bergerak? Pertanyaan yang sangat relevan untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.